Beli Cerdas, kembali lagi bersama Tenggen Podcast KPU Kabupaten Bulungan bersama saya Oci William, anggota KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kita Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bulungan, Bapak Tasa Agung. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Bang, saya panggil abang aja nih ya, teman Beli Cerdas begitu, karena masih muda, energik. Jadi ini ketua partai juga. Jadi gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat semua. Oke, jadi teman-teman Beli Cerdas ini Partai Hanura ini cukup menarik ya kalau kita lihat kiprahnya di Kabupaten Bulungan pada khususnya kalau kita lihat. Nah, kalau ngobrol-ngobrol tentang Partai Hanura ini berarti sebagai ketua DPC ini yang periode pertama atau periode kedua nih, Bang? Baru periode pertama. Baru periode pertama. Nah, ini menjabat juga nih sebagai anggota DPRD. Ya, alhamdulillah kita sebagai anggota DPR dari Dapil 1 pemilihan 2019 kemarin. Duduk di komisi berapa ini? Saya di komisi 2 sebagai ketua di komisi 2. Sebagai ketua komisi 2 Bang ya, Iya. Di DPRD Kabupaten Bulungan. Nah, ini menarik begitu. Sebenarnya kalau Partai Hanura sendiri bagaimana sih melihat pelaksanaan Pileg di 2019 dan Pilkada di 2020, seperti apa pandangan Partai Hanura sendiri? Kalau pandangan kami tentang pemilihan 2019 kemarin, khususnya Pileg, bahwa apa yang sudah diselenggarakan oleh KPU itu sudah cukup memuaskan. Cuman ada beberapa hal mungkin yang menjadi perbaikan kita ke depan kan bersama, bahwa dengan kondisi-kondisi di pemilihan kemarin dengan terlalu banyaknya apa ya istilahnya kemarin itu, akhirnya para pemilih kita maupun dari PPPS itu agak lambat pekerjaannya karena terlalu banyak kertas suara yang jadi jeda waktu mereka ada yang sampai subuh, ada yang 2 hari. Mungkin sebagai masukan, saran bisa diperbaiki lagi dari pengalaman yang 2019 itu ke depan. Pilkada 2020 bagaimana nih? Kalau 2020 kami juga melihatnya sudah luar biasa baik. Nah, perlu juga mungkin bisa menjadi satu tambahan karena tapi itu kan dengan kondisi COVID kemarin. Betul. Jadi masalah yang kita lihat di 2020 itu dengan pilkada, masalah pola kampanyenya. Karena dibatasi Karena dibatasi. Jadi tidak seperti si euforia sebelumnya. Iya. Ya. Rapat terbatas, rapat umum dibatasi. Kita lihat dari para calon yang kemarin sih terbebannya di situ karena dalam suatu desa itu mereka cuma diizinkan untuk berkampanye 1 kali kan. 1 kali. Tapi dengan jumlah yang dihadiri cuma 50 orang. 50 orang. Nah, nanti kedepannya diulangi lagi. Cost mereka terlalu tinggi di situ. Tapi karena memang kondisi itu kondisi pandemi dan itu juga nasional dan aturan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah kita kan juga bahwa kita harus mematuhi protokol-protokol seperti itu. Nah, dengan kondisi yang sekiranya mungkin sudah ada senggang dengan COVID, mungkin sudah ada sedikit leluasa. Lah. Nah, intinya kami dari Hanura menilai dan melihat bahwa pemilihan di 2020 kemarin bagus, cukup baik ya. Baik. Artinya ya pertama kita apresiasi berkat kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, akhirnya terpilihlah pemimpin. Iya. Ya, bupati dan wakil bupati terpilih, ya kita syukuri tidak ada konflik begitu Bang ya. Iya. Itu juga. Nah, apalagi teman-teman Beli Cerdas ini menarik nih. Partai Hanura ini kan pendukung ya Bang ya. Pengusung juga ya. Pengusung pilkada yang terpilih, kepala daerah yang terpilih ya Bang ya. Iya. Kebetulan itu nomor urut 1 kemarin. Iya. Bapak Bupati Pak Sarwani dan Pak Iko Ngala. Jadi bisa dikatakan Hanura ini juga pemenang di tingkat pilkadanya. Jadi luar biasa, tentunya masih dipercaya oleh masyarakat. Nah, sekarang bagaimana Partai Hanura melihat sekarang Bang ini
pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan. Seperti apa pandangan Partai Hanura? Kalau kami melihat secara global, secara khusus untuk Kabupaten Bulungan, dengan perkembangan pembangunan yang ada dari kepemimpinan yang ada sekarang ini, bahwanya ada beberapa peningkatan dari pembangunan yang dibuat, yang terlebih itu karena sesuai dengan program dari kepala daerah kita yang terpilih kemarin, bagaimana caranya meningkatkan sumber daya manusia secara khusus di peningkatan pangan kita yang ada di segi pertanian. Nah, itu yang program. Kalau untuk di sisi pembangunan baik itu secara fisik, kita menyadari bahwa daerah kita ini atau Kabupaten Bulungan ini masih mengalami defisit anggaran. Alhamdulillahnya masih ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari kebijakan mereka, membuat seperti perencanaan jalan maupun siring yang rebah, itu sudah ada yang masuk di pembangunan kita sekarang. Nah, ya alhamdulillahnya kita juga mensupport dari apa yang sudah menjadi kebijakan mereka. Tentunya hal-hal yang bersifat kepentingan masyarakat umum ya sebagai Partai Hanura mendukung. Ada hal-hal yang kurang berkenan ya tentunya Hanura juga mengkritik. Siap. Sehingga ya fungsinya partai ini maupun di DPRD ini kan check and balance Pak. Iya. Jadi harus mengimbangi. Jadi menarik gitu pandangan Partai Hanura. Nah, sekarang Partai Hanura ini bisa dikatakan partai pemenang karena salah satu kadernya itu menjabat sebagai wakil bupati, Pak Engkong Ala. Iya. Jadi sekarang kita akan melihat barusan aja kita sudah mendengar begitu bahwa ada penetapan ya Bang ya tentang pemilu tahun 2024 14 Februari dan pilkada di 27 November. Nah, sekarang nih kita mau tahu nih teman-teman pemilih cerdas begitu. Bisa dikatakan nih Hanura nih incumbent begitu ya. Jadi juara bertahan nih wajib fight ini sebenarnya di pemilu 2024 begitu. Apalagi nanti akan banyak partai-partai baru, tentunya akan ada banyak kandidat. Tentunya kompetisinya menjadi sangat ketat begitu. Nah, kita mau tahu nih Bang sebenarnya strategi Partai Hanura sendiri sebenarnya mempersiapkan pemilu 2024 ini seperti apa gitu. Ya. Terima kasih untuk strategi kami dari Partai Hanura secara khusus untuk di kabupaten, dan lagi karena saya juga masih baru terbentuk dalam kepengurusan sebagai ketua di DPC Kabupaten Bulungan, tentunya juga punya trik-trik tersendiri lah bagaimana cara kita menyikapi atau mengikuti kompetisi di 2024 ke depan. Pertama mungkin sebagai bentuk trik kami, saya harus merapatkan barisan dulu di kalangan internal Partai Hanura sendiri, termasuk ke PAC-PAC-nya, bahwa sementara ini sebelum melakukan kunjungan ke setiap PAC-PAC kecamatan itu, dan itu akan kita rapatkan barisan semua. Karena apa? Percuma juga kalau kita cuman sekedar punya keinginan yang terlalu tinggi, terlalu jauh ke depan, kalau kita tidak punya modal dari dasar dulu, dari bawah. Artinya partai sendiri pun harus dipersiapkan struktur partai ini tadi ya. Harus, gitu. ya. Dari tingkat kabupaten, termasuk dari kami yang PAC-nya, ke tingkat kecamatan, desa sampai ke RT. Sampai ke RT, artinya struktur partai lah mungkin akan dirapatkan kembali. Iya. Nah, kalau program-program ini seperti apa nih yang saat ini dilakukan Partai Hanura ini? Seperti apa nih kira-kira? Itu program kami sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan dari KPU Pusat. Kita dari partai kan selalu mengupdate, apalagi dari dukungan KPU Kabupaten yang begitu luar biasa, memberikan saran maupun masukan terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, itu salah satu hal yang menjadi meringankan kami dan mengingatkan kami dari partai. Jadi program
kami dari Partai Hanura, bagaimana supaya kami ke depan itu bisa lebih dekat lagi terhadap masyarakat. Itu salah satu ini, dan kami tentunya programnya lebih dekat kepada masyarakat dan lebih bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya tentunya itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat sendiri sebenarnya Partai Hanura ini ya begitu menghadapi pemilu 2024. Nah, kalau untuk caleg yang akan bertarung ini seperti apa? Nah, ini perlu juga kan kita tahu begitu. Iya. Siapa tahu mungkin nanti teman-teman pemilih cerdas mungkin ada yang mau bergabung, ya silakan begitu kan. Iya. Karena hak masyarakat juga untuk berpolitik itu ada dan itu diatur oleh undang-undang. Iya. Ini kira-kira apa nih? Ada kriteria caleg khusus gitu. Harus seperti apa? Mungkin ya bocoran lah ya begitu ya teman-teman pemilih cerdas. Ini seperti apa nih Bang kira-kiranya? Iya. Kalau untuk kriteria caleg yang akan kami persiapkan untuk di 2024 sebenarnya juga tidak ada kriteria. Nah, itulah bentuknya kami tadi menyampaikan bahwa Hanura ini mau mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada masyarakat yang paling bawah. Siapa yang kira-kira punya potensi, yang punya kemampuan, punya keinginan melihat daerah ataupun wilayah desanya untuk mau dikembangkan lagi, Hanura membuka pintu yang selebar-lebarnya. Oh, ini luar biasa ini ya. Baik itu dari kalangan anak muda maupun yang sudah senior. Ya, ini Terutama dari kaum wanita kita. kaum Sri perempuan Kandi kita ya. Iya. Karena mereka kita juga harus ada perimbangan. Berimbang, betul. Dari segi wanita ini kan mereka juga orang-orang terampil. Betul. Yang Dan punya daya tarik juga. iya, Begitu. kita juga harus memberikan peluang untuk mereka yang sebesar-besarnya. Jadi- Itu dari Hanura. Sedikitnya lah. Ya, bocoran lah ya. Info. Iya. Supaya teman-teman tahu gitu. Oh, Hanura ini artinya welcome begitu. Iya. Terbuka siapa aja ya. Artinya dengan bahasa ya siap merangkul kaum perempuan juga menjadi hal yang luar biasa begitu. Iya. Bagi kaum perempuan yang ingin berpartisipasi atau ingin aktif berpolitik, belajar berpolitik ya monggo begitu kan menentukan pilihan. Karena termasuk juga kami dari Hanura bagaimana menarik kader-kader muda. Nah, ini juga nih kader-kader muda ini. Ini yang salah satu trik kami ke depan, bagaimana supaya meregenerasikan bahwa Partai Hanura ini tidak harus dipimpin sama yang tua-tua. Kita harus beregenerasi, apalagi secara khusus di daerah kita sendiri kan. Kita harus lihat potensi generasi muda kita yang sekarang juga sudah berpendidikan, banyak yang S1, S2. Mulai paham politik Iya, lah, mereka kesadaran politiknya tinggi gitu. Itulah harapannya kami juga dari Hanura, bagaimana memberikan peluang kepada generasi muda kita yang akan datang. Nah, ini menarik ya, kaum perempuan, terus kaum muda. Nah, ini juga menjadi daya tarik Hanura ke depan. Tentunya hal ini menjadi daya tarik karena kompetisinya ke depan itu memang yang selalu diperebutkan itu ya memang kaum muda ini karena energik, punya potensi dan bersosialisasi juga mudah gitu. Iya. Karena dari sisi fisik juga tidak diragukan lagi. Tentunya akan menjadi kader-kader yang militan Iya. oleh Hanura. Nah, itu menarik teman-teman pemilih cerdas. Nah, setelah tadi kita lihat strateginya tadi bocorannya teman-teman pemilih cerdas. Nah, sekarang nih Bang, target Partai Hanura ini seperti apa nih Bang? Ya kita bicara legislatif dulu nih. Iya. Nah, gitu kan. Gimana nih? Kalau kemarin 2019 Hanura berapa kursi Bang? 3 kursi. 3 kursi. Iya. Itu dapil 1 berapa? 1 kursi. 1 kursi. Per dapil lah lengkap. Per dapil lengkap ya. Iya. Paling banyak ini berarti 3 kursi, 1 dapil, 1 kursi. Iya. Artinya sebarannya luar biasa. Nah, sekarang kalau 2024 targetnya berapa kursi? Kalau
bicara masalah target, kita sebagai manusia tetap berusaha ya. Tentunya keinginan dan harapan doa itu kita bisa melebihi dari target yang ada sekarang. Contoh bahwa kita di Pileg kemarin kita sudah terisi 3 kursi. 3 kursi dari masing-masing dapil masing-masing tadi ya. dapil. Ada 3 dapil, berarti kita sudah terwakilkan oleh 3 kursi. Nah, ke depan dari kepemimpinan saya di Ketua DPC, tentunya punya keinginan yang lebih besar lagi. Makanya memberikan peluang, kesempatan kepada generasi muda yang energik untuk meningkatkan suara Hanura di 2024 lebih daripada yang ada. Iya, jadi menarik. Tapi kalau tadi bicara itu, apakah tidak ada ini Bang, fokus-fokus kita harus menang di dapil ini atau seperti apa gitu, khususnya? Atau merata aja lah, yang penting dapat kursi gitu, atau seperti apa ini? Strategi kita yang paling kita utamakan bagaimana di setiap dapil itu kita unggul. Begitu ya, Yeah. setiap dapil unggul ya. Kalau bisa ya lebih dari 1 Iya. lah. Kalau bisa ya di satu dapil itu kita minimal keterwakilan kita 2 ya, jadi luar biasa ini. Semakin ketat nih persaingannya. Harapan dan doa seperti itulah ya, walaupun kita berkeinginan terlalu jauh, kalau memang yang meridhoi juga belum memberikan waktu, tentunya semuanya akan menjadi terpulang ke kita kembali. Ya, gimana Berusaha terus iya. Kita ya. Nah, jadi menarik ini targetnya Partai Hanura di 2024. Nah, ngomong-ngomong DPRD legislatif, nah kita nih mau nih di eksekutifnya seperti apa nanti nih Bang? Gambarannya nih ya, incumbent loh ini. Ini bagaimana nanti incumbentnya nih? Teman-teman cerdas nih mau tahu nih. Iya. Kira-kira gimana nih? Kami bersyukur bahwa Partai Hanura terpilih sebagai keterwakilan di kepemerintahan kita di eksekutif sebagai wakil bupati, yaitu Pak Ingkong yang saya hormati. Beliau juga sebagai ketua DPD, dan dengan kondisi sekarang tentunya ada keterbatasan kan. Beliau juga sudah menjabat 2 periode. Ya itu tadi saya lupa sampaikan. Beliau ini kan sudah 2 periode. Nah ini gimana nih regenerasinya nanti? Kira-kira seperti apa? Ini kan menarik nih ya. Gimana nih pandangan? Kalau hasil dari komunikasi semua, beliau sendiri yang akan menentukan generasi ataupun kader Hanura yang akan ditentukan untuk bertempur lah istilahnya di 2024 nanti. Jadi intinya Hanura ini incumbent, intinya bagaimana tetap bertahan dengan regenerasi kader ya gitu, karena beliau ini Pak Ingkong Ala dermawan sekali, beliau artinya bangsawan begitu, kita negarawan lah karena beliau juga tentunya memahami bahwa regenerasi itu menjadi penting hidupnya suatu partai. Sehingga kami juga sangat salut dengan beliau bahwa beliau memiliki pola pikir yang bukan untuk saat ini. Tapi beliau bagaimana setelah saya nanti, atau bagaimana nanti ke depannya itu yang dibuat oleh beliau kepada kami dari kader-kader Hanura. Tidak memikirkan, nah setelah saya nanti siapa? Beliau sudah mikir seperti itu. Setelah beliau siapa? Makanya beliau dari sekarang itu membentuk kader-kader Hanura ini yang militan. Artinya ya memang beliau tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tapi melihat kepentingan partai yang akan datang. Berkelangsungan daripada roda organisasi dari partai ini, beliau sudah memikirkan itu semua. Itu yang kami sangat salut dengan kepemimpinan beliau di Partai Hanura, khususnya di DPD di provinsi. Dan juga beliau dari kepemimpinannya sebagai wakil kepala daerah, beliau juga begitu luar biasa memberikan masukan-masukan pendapat yang positif. Ya, membangun untuk generasi muda yang akan datang. Jadi ya banyak hal sebenarnya, hal positif yang kita dapatkan kalau dari sosok beliau ya. Iya.
tentunya beliau juga tidak jauh berbeda dengan Partai Hanura. Iya. Dan itulah yang menjadi daya tarik sehingga Partai Hanura dipercaya masyarakat, Bang. Iya. Pilkada 2020 kemarin. Jadi ya kita mensyukuri juga gitu bahwa ya masyarakat mungkin masih melihat apa program-program Hanura itu masih menarik sehingga Iya. dipercayakan kembali gitu. Nah, itu tadi kita sudah tadi bicara strategi, targetnya, terus pesannya Partai Hanura kepada kami nih Bang selaku penyelenggara. Iya. Nah, tentunya kami ini tidak bisa menilai diri kami sendiri. Iya. Tentunya institusi lain lah yang bisa menilai, terutama teman-teman parpol inilah adalah mitra KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Nah, seperti apa nih Bang harapan dan pesannya kepada kami nih selaku penyelenggara? Ini penting, jadi check and balance lah ya teman-teman. Jadi kita penting juga dikritik gitu untuk perbaikan kita kan gitu. Jadi Iya. seperti apa nih Bang? Kalau dari kami Partai Hanura secara khusus melihat bahwa apa yang sudah diprogramkan, yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bulungan secara khusus juga sudah luar biasa. Komunikasi dengan kami para partai politik yang ada, tentunya bukan cuma dengan Hanura kan, Betul. itu juga kami sudah meresponnya dengan luar biasa. Sampai komunikasi kita seperti ini pun saya sendiri ingatkan terus kan. Semoga juga dengan keberlangsungannya kegiatan KPU ke depan selalu menyampaikan, karena dari kesibukan mungkin kita terlewat dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, ya kami sangat bangga dengan responnya dari KPU itu kepada kami dari kalangan partai-partai ini. Good luck. Jadi begitu tuh Mas, cerdas ya. Kita nih membangun komunikasi nih dengan parpol, sampai kita bikin grup ya, Iya. WhatsApp, sehingga kita update gitu, saling berbagi informasi. Iya. Kadang-kala kita saling mengingatkan gitu Iya. ya. Bahkan podcast ini jauh-jauh hari kita ngingatin juga. Iya. Jangan lupa ya Bang, ini jadwalnya gitu. Karena takutnya nanti nih saya ini kok nggak di podcast gitu, yang lainnya di podcast gitu kan. Takutnya ada rasa pemberian rasa tidak adil gitu kepada semua parpol. Nah, kita syukuri begitu teman-teman parpol termasuk ketua-ketua DPC itu apresiasinya luar biasa gitu. Sampai meluangkan waktu untuk hadir di Tungguin Podcast. Jadi saya kira itu menarik teman-teman Pemilih Cerdas. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Pemilih Cerdas Bang? Apa harapan atau seperti apa kepada masyarakat Kabupaten Bulungan? Ya, sebagai harapan kami dari Partai Hanura bahwa di menjelang, walaupun ya akan ada beberapa tahun, setahun lagi lah. Ya, harapan ke depan di dalam kita menghadapi atau mengikuti kancah politik, tentunya banyak bahasa-bahasa miring, banyak bahasa politik lah secara khusus. Harapan kami kepada masyarakat secara umum, kita bijaklah dalam berpolitik, sama-sama belajar bijak tentang berpolitik yang baik, politik yang sehat, politik yang santun, politik yang mengajarkan bagaimana berkembang untuk daerah kita masing-masing. Itu yang dapat kami sampaikan, dan tidak usah mendengar isu-isu yang kiranya menjatuhkan, memecah belah kesatuan kita yang ada di Bumi Tengguyun kita di Kabupaten Bulungan, karena akan ada isu-isu ataupun sarah. Kita hindari kondisi-kondisi seperti itu, dan kita ikuti dan kita luangkan waktu kita untuk memberikan hak suara kita. Jadi menarik pesan-pesannya teman-teman Pemilih Cerdas. Jangan lupa nanti ikuti Tungguin Podcast KPU Kabupaten Bulungan bersama narasumber kami yang tentunya berkompeten. Jangan lupa nanti like, share, and subscribe. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih, sama-sama.